Lobi hotel Venus didekorasi dengan mewah, dan lantai marmer yang rapi dan bersih memantulkan cahaya. Anthony duduk di sofa dan menatap ke arah lift. Manajemen Hotel The Hunt sangat ketat, dan meja depan menolak untuk menjual informasi pelanggan mereka. Jadi, dia hanya bisa datang pagi-pagi untuk menunggu, dengan harapan dia bisa menangkap wanita itu. Kerja kerasnya terbayar, dan dia akhirnya menemukannya. Dia melompat berdiri ketika sosok anggun dengan sembarangan keluar. Dengan buket mawar di tangannya, dia menghalangi jalannya dengan cara yang menurutnya sangat menawan. "Halo cantik. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi." Nora dibuat terdiam. Mereka telah membatalkan pertunangan mereka. Jadi mengapa pria ini masih muncul di depannya lagi dan lagi? Anthony, yang tidak menyadari kekesalannya sama sekali, berkata sambil tersenyum, "Karena sepertinya kita ditakdirkan untuk itu. Tentunya kamu harus memberitahuku namamu sekarang." Nara menyipitkan matanya. Dia awalnya tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia juga berada di ruang bersalin ketika dia melahirkan, mungkin dia bisa mencoba memanggilnya. Bibirnya perlahan terbuka. Isabel Anderson. Anderson adalah nama belakang ibunya. Mata Anthony berbinar. "Apakah Anda bebas, Nona Anderson?" Kebetulan adalah hal yang luar biasa. "Bagaimana kalau pergi ke kafe sebelah dan mengobrol?" Nora mengangguk tanpa peduli. Anthony berjalan di depan dengan penuh semangat. "Lewat sini, Nona Anderson. Ngomong-ngomong, di mana adik perempuanmu?" Nara mengangkat alisnya. "Adik perempuanku? Ya, gadis kecil yang keluar dari bandara bersamamu kemarin. Anda terlihat baru berusia sekitar 20 tahun. Pasti kamu tidak mungkin memiliki anak perempuan yang sudah seusia itu, kan?" Anthony bercanda, berpikir dia sedang lucu. Nora tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia menjawab, "Ayo naik." Untung saja dia tidak ada di sini. Dengan begitu, dia tidak akan mengganggu kita. Kue-kue dari kafe di sana cukup enak. Anda dapat membawa beberapa kembali untuk saudara perempuan Anda nanti. Cara mengejar seorang wanita adalah dengan menyenangkan semua orang di sekitarnya. Anthony sangat berpengalaman dalam hal ini. Di dekatnya, Justin, yang baru saja memeriksa hotel, menatap dingin mereka berdua dari belakang. Di belakangnya, Lawrence, asistennya, melengkungkan bibirnya. "Wanita itu terlalu berlebihan, Tuan Hun. Tidak peduli dia sengaja mendekati Pete untuk menyenangkanmu, tapi dia sebenarnya 2 kali. Dan dia bahkan menyebut putrinya sebagai adik perempuannya ketika dia berbohong kepada orang lain. Aku bahkan tidak melihatnya berusaha keras ketika dia berbohong padamu." Pengawal di belakangnya memiliki tanda tanya di seluruh wajahnya. Apakah ini benar-benar sesuatu untuk dibandingkan? Ekspresi Justin menjadi gelap. Tatapan tajam melintas di matanya yang dalam, dan bahkan suhu di seluruh lobi tampak turun beberapa derajat. Dia berkata dengan dingin, "Lihat dia." "Ya, Pak." Setelah berjalan ke kafe, Nora menemukan meja di dekat jendela. Dalam beberapa kata, dia telah membuat Anthony mengalihkan topik pembicaraan ke masalah pertunangannya. Anthony sangat ingin menjelaskan dirinya sendiri, namun nadanya mengejek dan mengerikan. "Saya benar-benar bukan bajingan, Nona Anderson. Anda tidak tahu betapa jeleknya lemak itu. Ada begitu banyak daging di wajahnya, bahkan matanya hampir terpejam. Ketika dia berjalan, seolah-olah seluruh tempat berguncang. Dia bahkan bersikeras menggunakan alasan bahwa kegemukannya karena suntikan hormonal. Dia berbicara seolah dia akan cantik jika dia langsing. Dia juga sakit jiwa. Dia putus sekolah dasar di kelas 3, dan tinggal di rumah sejak itu, mengurung diri setiap hari di kamarnya. Dia bahkan tidak membuat keributan ketika ada yang memukul atau memarahinya.
apalagi membalas. Tidak adil membuatku menikah dengan orang gemuk yang tidak berpendidikan, buta huruf, dan cacat mental seperti itu, bukan? Nora hampir terkantuk-kantuk saat dia mendengarkannya dengan pipi di tangannya. Dia sudah tahu sejak dia masih kecil bahwa menangis dan membuat keributan tidak berguna di rumah yang bias seperti milik mereka. Alasan mengapa dia tidak melawan meskipun dipukul adalah karena dia selalu mengingat kata-kata terakhir ibunya dengan kuat di benaknya. Dia harus polos dan biasa-biasa saja. Dan bahwa dia tidak diizinkan untuk menunjukkan kecerdasan dan kecerdikannya sebelum dia menjadi dewasa. Usia. Dia telah mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara hidupnya bisa diselamatkan. Saya sangat membenci perilaku keluarga Smith. Jika bukan karena perusahaan itu, aku juga tidak akan menghibur Angela sekarang. Anthony, yang menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, buru-buru bertanya, "Oh, untuk apa aku mengatakan hal seperti itu? Dari mana Anda berasal, Nona Anderson?" Nora dengan santai membuat jawaban. New York. Keluarga Anderson dari New York? Anton menelan ludahnya susah payah. Itu adalah keluarga besar yang sebanding dengan perburuan. Anthony semakin memanjakannya. Aku tidak menyangka kamu berasal dari keluarga kaya. Tidak heran Anda memiliki kehadiran yang menarik dan suasana keanggunan di sekitar Anda. Nora tidak peduli dengan asumsinya dan terus menyuarakannya. Disposisinya tampak biasa saja, tetapi cengkeramannya di cangkir kopinya sedikit mengencang. Saya mendengar bahwa tunangan Anda melahirkan seorang anak 5 tahun yang lalu, tetapi itu ditinggalkan. Aku sangat penasaran, kemana perginya anak itu? Anthony buru-buru menjelaskan. Itu hanya rumor, Nona Anderson. Si gendut itu membawa anak itu ke luar negeri. Apa yang diumumkan Smith secara terbuka adalah bahwa Nora hanya melahirkan seorang bayi perempuan. Lagi pula, mereka akan menimbulkan kemarahan orang-orang jika ada yang tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu seperti menelantarkan bayi yang baru lahir. Nora mendengus. Saya hanya penasaran. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Dia meletakkan cangkir kopi dengan berat di atas meja dan berpura-pura bahwa dia akan pergi. Dengan jelas bertindak sebagai seorang putri yang kaya dan manja. Benar saja, Anthony panik. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Jangan marah. Nora dengan halus menghindarinya dan mengangkat alis. Jadi, apakah kamu akan menjawabku atau tidak? Tingkah lakunya tidak menimbulkan kecurigaan Anthony. Lagi pula, rahasia seperti itu tentang keluarga kaya adalah apa yang suka dibicarakan banyak orang dengan iseng. Sama seperti gosip tentang selebriti, banyak orang akan menganggapnya menarik. Dia berbicara dengan enggan. Paman Henry Smith adalah orang yang menanganinya saat itu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Melihat bahwa Anthony tampaknya tidak berbohong, Nora langsung kehilangan minat. Buang-buang waktu yang bisa dia habiskan untuk tidur. Dia bangkit dan langsung berjalan keluar. Anthony tertegun sejenak sebelum dia mengejarnya. Saya mengatakan yang sebenarnya, Nona Anderson. Apakah Anda sibuk dengan sesuatu? Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberiku nomormu? Kami dapat menghubungi. Saya rasa tidak. Nora hanya meninggalkan 4 kata dan langsung keluar, naik taksi, dan pergi. Anthony yang bingung tertinggal membeku di tempatnya. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Apakah temperamen semua gadis dari keluarga kaya kelas atas ini mudah berubah? Dia terlalu sulit untuk dikejar? Nora meminta beberapa detektif swasta di California untuk mencoba mencari petunjuk. Baru pada malam hari dia akhirnya menyeret dirinya yang lelah kembali ke hotel. Berbunyi. Begitu dia membuka pintu, dia mendengar percakapan antara Cherry dan anak lain yang datang dari dalam. Sang putri ada di sini? Semuanya, minggir.
boneka kecil itu akan mengawalnya. Baik. Hehe, apakah kamu ingin mencoba meriamku? Boneka kecil, tangki kerusakan dari menara pertahanan. Pergi. Aku kehabisan HP. Hei, kenapa kamu lari? Tangki kerusakannya untukku, dan aku akan bisa mendapatkan 5 pembunuhan. Saya akan mati. Kamu laki-laki atau tidak? Kamu sangat pengecut bahkan dalam sebuah game. Apa yang membuatmu begitu takut? Cherry biasanya sangat imut dan berperilaku baik. Tetapi begitu dia mulai bermain game, dia akan menjadi sangat mudah tersinggung dan bermulut kotor. Perilakunya hari ini sudah dianggap agak menahan diri. Anak siapa ini yang bermain game seluler dengannya?